Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Belasan pasangan muda-mudi yang bukan suami istri di kota Palopo terjaring razia. Beberapa di antaranya masih di bawah umur. Ratusan ton stok beras Bulog yang disimpan di gudang Lampah, Kabupaten Pindrang, hilang. Sejak tahun 1986, warga Kecamatan Makassar memasang bendera negara peserta Piala Dunia di depan rumah mereka masing-masing saat gelaran Piala Dunia berlangsung. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Puluhan muda-mudi yang bukan pasangan suami istri di kota Palopo terjaring razia. Dari puluhan muda-mudi tersebut, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Senin malam, 3 wisma yang berada di Jalan Menteng Raya Kota Palopo didatangi Polres Palopo. Mereka mengecek satu persatu kamar wisma yang dicurigai sering dijadikan tempat prostitusi. Benar saja, dari 3 wisma yang dirazia, polisi menjaring belasan pasangan muda-mudi yang bukan pasangan suami istri. Polisi juga menemukan botol minuman keras yang sudah dikonsumsi dari dalam salah satu kamar. Dari belasan pasangan yang bukan suami istri, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Razia yang digelar Polsek Palopo selama 2 hari untuk mencegah maraknya prostitusi daring atau online di kota Palopo. Yang pertama itu adalah kegiatan melakukan razia di wisma-wisma yang ada di Jalan Benteng Raya, Lorong 3. Ada 3 wisma yang kita masuki di situ. Dari 3 wisma itu kita menemukan 14 pasang muda-mudi dan 3 orang yang masih menunggu pelanggan. Kemudian dari 14 pasang muda-mudi itu ada 1 pasang yang masih di bawah umur. Muda-mudi yang terjaring razia akan diperiksa dan didata, sedang untuk mereka yang masih di bawah umur, polisi akan memanggil orang tua mereka. Polisi juga akan menyelidiki apakah muda-mudi ini merupakan jaringan prostitusi online atau memang murni mereka sendiri yang mencari uang dengan cara tersebut. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Jasad bayi perempuan ditemukan warga mengapung di saluran air kanal kota Makassar. Jasad bayi ini diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Di saluran air kanal, jasad bayi perempuan ditemukan oleh salah satu warga Rapokaling, Kota Makassar. Jenazah ditemukan dalam kondisi mengapung dekat tumpukan sampah. Penemuan ini segera dilaporkan warga kepada polisi. Mungkin kronologi ini kejadiannya pas kita temukan ini mayat bayi. Ya baru tadi nih Pak, kan sebenarnya di rumah saya tidur. Terus anakku ini kan sering ke sini. Makanya dia panggil saya, dia bilang, "Mak, mau lihat mayat bayi." Jadi saya kira kan bohong ini anak-anak. Nah, jadi saya ke sini. Pas kebetulan ada kakaknya, "Iya, Mak, ada mayat bayi di situ dia solokan." Itu Mi, Jadi kita panggil warga ini. Ya, Jadi dia kita sendiri yang datang juga. Dia kasih tahu warga dia. Jadi kita sudah melapor ke polisi ini. Begitu tiba di lokasi, tim Inafis Polrestabes Makassar bersama petugas medis Polda Sulawesi Selatan segera memeriksa kondisi mayat bayi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk keperluan otopsi. Diperkirakan usia bayi sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Diduga bayi ini sengaja dibuang oleh orang tuanya. Bagaimana kronologi awalnya? Iya. Jadi pada awalnya salah satu warga nelayan dari rumah dengan hendak memperbaiki mesin perahunya. Pada segitu itu sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi dia lihat itu mayat, tapi awalnya dia kira boneka, makanya cuek di perahu. Terus sekitar jam 12 sebagaimana jadwalnya mau makan siang, dia pulang ke rumahnya. Terus ada warga berteriak, kenapa ada bau-bau? Makanya ini yang menemukan warga ini, namanya Dai Maudu. Dai Maudu kerjanya nelayan, pergi lagi cek kembali, dia lihat baik-baik, oh ternyata bayi.
Itu jenis kelaminnya perempuan Bang. Kira-kira umurnya berapa, Bun? Itu bisa diperkirakan sekitar 4 sampai 6 bulan. Temuan jasad bayi perempuan mengakibatkan warga sekitar geger. Mereka penasaran sehingga mendatangi lokasi penemuan jenazah. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar. Kita ke informasi lain, barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg dan senjata tajam dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pindrang. Barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kekerasan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pindrang Selasa kemarin memusnahkan barang bukti sabu-sabu dan senjata tajam di halaman kantor mereka. Sabu-sabu seberat 1 kg dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air panas, sedang senjata tajam dimusnahkan dengan cara digerinda. Barang bukti yang dimusnahkan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari puluhan perkara kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kejahatan. Menurut Agus Khairuddin, Kepala Kejaksaan Negeri Pindrang, setiap tahun kasus narkoba di Kabupaten Pindrang terus meningkat. Misalkan ada 68 perkara kasus narkotik, terus ke orang dan harta benda itu ada 6 dan 3 keamanan dan ketertiban umum. Dan diantaranya ada parang dan tombak. Kalau peningkatan kayaknya setiap tahun ada ya? Iya, ada peningkatan. Inilah ya, untuk kejaksaan kita pengen minimalisir untuk kasus-kasus narkotik, terutama di Pindrang ini. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba membuat Polres Pindrang harus bertindak cepat. Kedepannya mereka akan mendatangi sekolah dan universitas untuk memberikan edukasi, dampak bahaya, serta pidana dari narkoba. Sebab peredaran narkoba di Kabupaten Pindrang banyak menyasar ke usia produktif. Dan evaluasi kami, korban ataupun pemakai ataupun pengedar kebanyakan usia-usia produktif, usia 15 tahun sampai 40 tahun. Belum tentu mereka yang mempergunakan ataupun pengedar tahu akibat yang ditimbulkan daripada narkoba. Maka dari itu kita lebih fokuskan, kita kedepankan untuk tindakan ataupun kegiatan yang sifatnya edukatif. Datang ke sekolah-sekolah ataupun kelompok ataupun organisasi, kita sampaikan di situ. Bahayanya selain dia terancam masalah kesehatan, juga masalah pidana yang akan dihadapi. Selain itu, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Pindrang saat ini sedang mengupayakan sarana rehabilitasi untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Ya, tim rescue pemadam kebakaran Kota Makassar berhasil melepaskan sebuah cincin yang menyangkut di jari seorang pria. Cincin yang tersangkut di jari pria tersebut berhasil dilepas dalam waktu 30 menit. Usai menerima laporan, tim rescue damkar mendatangi rumah seorang warga di Jalan Rinjani, Kota Makassar. Kedatangan mereka untuk membantu pria ini melepaskan sebuah cincin yang tersangkut di jari manisnya. Cincin dilepaskan menggunakan alat bantuan berupa bor kecil yang sudah dimodifikasi dan tang. Tim rescue melepaskan cincin dengan hati-hati karena jari pria ini sudah membengkak. Dalam waktu 30 menit, cincin yang tersangkut berhasil dilepas tanpa rasa sakit. Kalau tidak salah itu penanganannya sampai 30 menit karena diakibatkan tangan bapaknya terlalu bengkak. Jadi kita upayakan bagaimana tangannya tidak sakit dan tidak luka untuk pada saat penanganan. Pakai alat apa tadi, Pak? Tadi kami pakai mini drill untuk pemotongannya, dan ada tang juga, alat bantu untuk penarikan supaya mudah longgar. Cincinnya untuk mudah dilepas. Sebelum menghubungi tim rescue damkar Kota Makassar, anak korban mencoba mendatangi rumah sakit untuk menangani jari ayahnya yang tersangkut cincin. Namun pihak rumah sakit menyarankan untuk menghubungi pihak pemadam kebakaran. Jadi kami dari pihak keluarga menghubungi pihak damkar dalam hal ini karena kami mendapat informasi kebetulan kemarin orang tua kami dapat perawatan oleh tim medis, sehingga tim medis mengarahkan untuk menghubungi pihak damkar dalam penanganan pemotongan cincin tersebut. Sekedar informasi, bantuan dan penanganan yang dilakukan oleh tim rescue damkar sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.